Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita share materi kelas 8 ya untuk pertemuan pertama. Karena nggak bisa sekolah, kita pertemuannya daring. Oke, anyway, bab pertama kita akan belajar kerajinan dari limbah organik. Jadi sebelum dibahas dulu lebih masuk lagi ke dalam apa itu limbah organik, coba perhatikan gambarnya. Di situ ada kulit jagung, ada sabut kelapa, ada sisik ikan dan koran bekas. Ini adalah contoh dari limbah organik. Jadi berdasarkan contoh ini, apakah sudah bisa diketahui apakah itu yang dimaksud dengan limbah organik? Oke, kita lanjut. Langsung saja. Nah, kita masuk ke sini ya. Jadi materi kita hari ini cuma untuk pengetahuan, prakteknya belum bisa karena masih pandemi. Oke, limbah ini adalah hasil sisa ya, sisa dari pengolahan. Apakah itu bungkus makanan, apakah itu kertas ya, asap. Yang penting limbah ini adalah hasil sisa olahan. Berdasarkan wujudnya, limbah terdiri dari wujud ya. Kalau wujud ini ya bentuknya. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah yang berbentuk gas ya, antara lain karbon dioksida, monoksida dan lain-lain. Jadi gas ini biasanya berasal dari asap-asap kendaraan. Kemudian limbah cair. Jadi fisiknya adalah berupa zat cair, misalnya ya kalau dari rumah tangga air cucian itu adalah limbah ya yang tidak terpakai, sisa-sisa pencucian. Air hujan, rembesan AC, air sabun, minyak goreng, buangan dan lain-lain. Jadi ini termasuk dari limbah cair. Ya. Kemudian limbah padat. Ya, padat, cair, gas itu berdasarkan wujudnya padat. Contohnya kotak-kotak kemasan, bungkus jajanan yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi wujudnya itu 3, gas, cair, dan padat. Kemudian berdasarkan sumbernya, nah sumber ini penghasil, siapa yang menghasilkan limbah? Yang pertama adalah limbah pertanian. Ya, pertanian itu pasti menimbulkan limbah, entah itu limbah cair berupa pestisida ataupun sisa-sisa panen ya. Kemudian limbah industri, limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri tekstil, baju ya, sawit. Kemudian limbah pertambangan, limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Kalau tempat kita itu limbahnya tambang inkonvensional untuk timah ya. Limbahnya cair ya, berupa lumpur, campuran air dan lumpur. Kemudian limbah domestik. Domestik artinya limbah rumah tangga. Kalau limbah rumah tangga ini banyak ya, sabun, sampah-sampah sisa makanan dan sebagainya. Kemudian kita masuk berdasarkan senyawanya. Ini tadi yang akan kita pelajari kali ini adalah berdasarkan senyawanya. Sesuai judul yang atas tadi, organik. Jadi limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diurai atau mudah membusuk. Jadi ciri-ciri yang paling mudah dari limbah organik adalah dia kalau kita buang di tanah, dia mudah membusuk. Tentunya daun, kertas yang mudah diuraikan oleh tanah, itu limbah organik senyawanya ya. Kemudian limbah anorganik.
limbah anorganik, lihat di sini, kita lihat ketebalan yang paling tipis. Oke. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Contohnya apa? Jadi kalau kita buang sesuatu ke tanah tapi dia nggak bisa terurai, bentuknya masih sama, itu adalah plastik ya. Nah, plastik, beling, dan baja ini adalah limbah anorganik. Jadi kalau kita buang di tanah, maka dia tidak akan terurai, dia akan menjadi racun ya, sampah. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara mengolah limbah organik ya. Jadi bukan limbah anorganik tapi limbah organik sebagai kerajinan. Ya. Tujuannya yang jelas pasti untuk mengurangi sampah dan menambah penghasilan. Itu tujuan kita mengolah limbah, mengurangi sampah dan menambah penghasilan. Jadi untuk sementara ini saja dulu yang dapat Bapak share pertemuan pertama. Nanti tugasnya Bapak sampaikan di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.